Kita akan segera mulai saja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jalannya acara ibadah pagi hari ini di anggota Suara Kebenaran. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan akan memberkati kita melalui daripada firman-Nya yang mana nanti akan disampaikan oleh Ibu Sandra dari Kota Semarang. Salam hari Jumat tanggal 1 Maret. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai 14 ya. Untuk semuanya ini yang sudah tertera atau yang sudah saya sampaikan untuk bertugas, panjenengan semuanya kiranya Tuhan berkati, selamat melayani. Tuhan memberkati mulai dari Mars Suara Kebenaran yang akan dilantunkan oleh Cik Leni, dilanjutkan pujian awal oleh Bu Risma dan doa pembukaan oleh Pak Hartono dan seterusnya. Saudara-saudara yang sudah saya beri tugas pagi hari ini untuk melayani, Tuhan memberkati, selamat melayani. Suara Kebenaran. Mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani, marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengawali renungan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, bab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau tidak. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh
kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Apa aja? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami puji, kami muliakan nama-Mu sepanjang masa. Pada pagi ini kami menyatukan hati bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa pembuka. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah melindungi anak-anak-Mu semua semalam boleh tidur bersama keluarga masing-masing. Malaikat Tuhan sudah menjaga kami sehingga kami boleh aman di dalam kami beristirahat. Dan pagi ini Tuhan sudah membangunkan kembali kami dengan tubuh yang sehat. Dengan hari yang baru, tubuh yang baru, berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan sudah memberi kesempatan kami untuk bersekutu, untuk mengadakan kegiatan renungan fajar Tuhan. Semua ini karena berkat Tuhan, sehingga kami dapat belajar memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan renungan pada hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas yang lain. Kami lebih dahulu mendahulukan kebenaran firman Tuhan sebagai pembekalan hidup kami, supaya hidup kami senantiasa dituntun oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi saksi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pakailah Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik yang pujian, yang berdoa, yang membaca firman, juga yang menyampaikan renungan hamba-Mu Ibu Sandra. Mu penuhi dengan hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu, sehingga firman hari ini membekali kita untuk menjadi berkat kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kegiatan renungan ini dari awal sampai akhir. Tuhan yang akan selalu memberkati, Tuhan yang senantiasa memimpinnya. Segala roh jahat, iblis, penyakit yang akan mengganggu kami, Tuhan singkirkan dari kami. Peralatan kesucikan, ada ekstramik, ada antena radio listrik, dan repeater, semua disucikan oleh Tuhan. Kami hanya mengundang Roh Kudus yang berdaulat atas kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan keterbatasan kami. Tuhan, ampuni kami, Engkau basuh kami dengan cara-Mu yang kudus, sehingga kami mendapat pengampunan dari Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tuhan sendiri akan sempurnakan. Doa ucapan syukur ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Monggo dilanjut. Pujian pembacaan firman. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya
Lewat lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewat lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Lanjut. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai dengan 14 yang akan kami bacakan berdua, Ibu Endang bersama Ibu Mei. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. 1. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. 2. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. 3. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 6. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. 7. Mereka mau menyerbu mereka, mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Bu Mei. Saya lanjut. Ayat 8. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. 9. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ayat 11. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 13. Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang diambil dari
Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai yang ke-14 yang sudah kami baca berdua bersama Bu Endang dan Bu Mei. Berbahagialah orang yang telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Akan lebih berbahagia lagi bagi mereka yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Monggo dilanjut dengan pujian. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Monggo lanjut. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabda-Mu. Semakan ya Tuhan laku panggilan-Mu, supaya jiwaku mengitungkan perintah-Mu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umat-Mu melaksanakan sabda-Mu. Kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita bersyukur kita boleh sampai di kitab Mazmur 56. Dan biarlah Roh Kudus bekerja atas hidup kita, dan biarkan tangan Tuhan senantiasa mengurapi setiap kita, sehingga di pagi hari ini apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu boleh sampai kepada setiap telinga kita, dan kita masing-masing mendapatkan terang firman itu. Dan biarkan sepanjang hari ini terang firman Tuhan itu menerangi perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Ini di mana kami boleh bersama-sama berkumpul seluruh anggota dari Renungan Fajar di frekuensi ini, untuk bersama-sama kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh berdoa kepada Tuhan, kami boleh membaca firman Tuhan, dan terlebih kami rindu untuk mendengar nasihat Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami. Tuhan yang akan memberikan nasihat yang terbaik buat kami. Dan Tuhan akan memberikan sinar terang-Mu, sehingga sepanjang hari ini ketika kami menapaki hari,
kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada sinar terang Tuhan yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup anak-anak Tuhan yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Seluruh area udara yang kami pakai, hari ini kami yakin dan percaya suara Tuhan akan diperdengarkan dengan jelas, dan kami semakin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarkan Engkau Tuhan yang akan beracara, Engkau yang akan ambil alih jam pemberitaan firman ini, dan kami Tuhan siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan juga seluruh perangkat yang kami pakai, sehingga tidak ada halangan untuk kami boleh mendengar dengan jelas suara Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan dan sucikan hamba-Mu, hamba sebagai alat penyambung lidah-Mu, selebihnya Engkau yang akan berkata-kata. Setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba ada kuasa di dalamnya, dan Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami. Engkau yang akan menyampaikan kebenaran itu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Yang terkasih, maaf sedikit terlambat. Hari ini kita sudah sampai di kitab Mazmur pasal yang ke-56. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sudah dibaca oleh hamba-hambanya. Mazmur 56 ini dengan judul perikop kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Saya mau ajak saudara untuk membaca di ayat yang pertama, saudaraku. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudaraku yang terkasih, saya mau mengawali firman Tuhan ini untuk mengingatkan kepada setiap kita, saudaraku. Manusia itu tidak luput dari yang namanya masalah. Betul ya saudara? Tidak luput dari yang namanya persoalan, tidak luput yang namanya tekanan, himpitan, bahkan yang namanya ketakutan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang masih saja mempunyai rasa takut di dalam hidupnya ketika ada sesuatu yang menimpanya, seperti yang dialami oleh Daud. Nah, ini saudaraku, kita ini mengenal sosok Daud itu, kita mengenal dia sebagai sosok yang luar biasa, betul? Ketika ia dipilih oleh Tuhan, di mana pada hari itu dia hanya seorang penggembala kambing domba. Notabene tidak punya pengetahuan atau pengalaman yaitu berperang. Tetapi ia dipilih oleh Tuhan untuk bisa menghadapi Goliat sang raksasa. Sementara orang-orang atau pasukan atau pahlawan perang yang terlatih untuk hal-hal perang tersebut, mereka tidak berani menghadapi Goliat. Kan di 1 Samuel 17 ayat 32, yuk saya mau ajak saudara membuka terlebih dahulu 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Di situ dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ini adalah perkataan Daud di mana dia sedang menghadapi Saul, seorang raja, dan dia berkata, janganlah seorang menjadi tawar hati. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan nasihat kepada Raja Saul. Dan yang sungguh luar biasa dikatakan, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dari kalimat ini saja saudara, kita melihat bagaimana seorang yang namanya Daud itu berani menghadapi yaitu Goliat. Mungkin kita berpikir begini, Daud punya banyak pengalaman perang,
perang melawan manusia? Tidak. Tetapi perang melawan binatang-binatang buas pada saat dia harus menggembalakan kambing domba ayahnya. Memang diperkatakan demikian di firman Tuhan, saudara. Tapi kalau kita pikir, apakah cukup ketika seorang penggembala bisa melawan seorang Goliat yang raksasa itu, di mana Goliat ini juga orang yang sudah terampil dalam menggunakan alat-alat perang, mungkin teknik-teknik perang, dia juga sudah mahir sekali, bahkan mungkin dia adalah pasukan khusus untuk menghadapi umat Israel. Tetapi yang luar biasa, Daud itu berani, istilahnya menghadap Saul, lalu dia berkata, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Lewat perkataan ini, saudaraku, sesungguhnya kita bisa mengenal siapa itu Daud. Apalagi ketika dia menghadapi sungguh Goliat itu, saudara. Wah, kalau kita ada di peristiwa itu, mungkin kita akan melihat, wow, begitu luar biasanya. Dia siapa sih? Bukan siapa-siapa. Tetapi dia dipilih oleh Tuhan dan dia dipakai oleh Tuhan. Dia berani maju menghadapi Goliat dan menang, saudaraku. Dari peristiwa ini, akhirnya kita bisa melihat bahwa Daud itu adalah pemberani. Betul, saudaraku? Daud makin dikenal sebagai pemberani. Mungkin orang berpikir dia berani menghadapi singa, harimau, beruang. Mungkin sebatas itu, saudara. Tetapi ketika dilihatnya Daud menghadapi Goliat sang raksasa itu dan akhirnya menang hanya dengan menggunakan batu umbanan, tidak menggunakan perangkat perang, saudaraku, orang akan melihat dia sebagai sosok yang berani. Tetapi, saudaraku, dalam Mazmur 56 ini, Daud menunjukkan ada sisi rasa takut di dalam hidupnya. Yuk, saya mau ajak saudara melihat. Sebentar, saudara. Di ayat yang pertama tadi disebutkan ada ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Ada peristiwa apa, saudara, di Gat? Coba yuk kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-21. Saya mau bacakan untuk saudara. Daud di Gat. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 12, saudaraku. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Saudaraku, awal tadi saya berkata bahwa Daud dikenal sebagai pemberani. Dan pada akhirnya ketika Daud pulang dari yang namanya peperangan, ada banyak orang yang mengeluh-elukan, terutama nih cewek-cewek, saudaraku, ya. Daud dielu-elukan. Pada waktu itu elu-elunya seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Peperangan yang dihadapi Daud membuat Daud akhirnya dicap sebagai orang yang berani dan dielu-elukan, berhasil mengalahkan musuh, berlaksa-laksa. Saudaraku yang terkasih, dari perkataan ini akhirnya membuat Raja Saul menjadi marah atau iri, sehingga timbullah yang namanya kebencian kepada Daud. Dan pada akhirnya kebencian itu memuncak dan akhirnya Saul ingin menghabisi atau membunuh Daud.
Dan di pasal ini saudaraku, di 1 Samuel pasal yang ke-21 ini, ketika Daud ada di Gad saudaraku, apa yang terjadi? Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Daud lari saudaraku, meninggalkan Saul atau menghindar dari Saul. Daud tahu bahwa Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak ingin menghadapi Saul karena dia adalah raja yang diurapi Tuhan. Ada kebijakan yang diambil oleh Daud. Ini luar biasa saudaraku. Tidak mudah untuk seorang yang namanya Daud. Bisa tidak saudara, ketika dia dibilang hebat, ketika dia dibilang pemberani menghadapi Goliat, lalu dia harus menghadapi Saul. Kalau dia merasa sombong atau berbesar hati, mungkin dia akan menghadapi Saul. Mungkin dia akan bisa, kecil buat saya menghadapi Saul. Tetapi tidak, apa yang dilakukan oleh Daud tidak demikian. Karena Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dari hal ini saja kita sudah belajar saudaraku, dari teladan Daud. Jangan pernah kita berani-berani untuk menghadapi orang yang diurapi oleh Tuhan. Dari sini kita diingatkan, bukan masalah pemberani, kuat atau lain sebagainya. Tetapi mari kita belajar untuk menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Siapa yang diurapi oleh Tuhan? Wah, jangan bilang, oh pendeta yang diurapi oleh Tuhan. Jangan salah saudaraku. Mungkin sesama kita ini loh, sesama pelayan Tuhan. Mungkin kita sesama anak Tuhan. Kita semua ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka tidak sepantasnya kita saling menyinggung satu dengan yang lain, atau menghabisi sesama kita. Karena kita ingat, jangan-jangan orang-orang yang di lingkungan kita ini, jangan-jangan orang yang ada di dalam pelayanan kita ini, baik itu di gereja maupun di frekuensi ini, adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Makanya Daud punya kebijakan, lebih baik dia lari menghindar saudaraku. Lalu selanjutnya saudara, yang saya mau sampaikan sesuai dengan ayat firman Tuhan di Mazmur 56 tadi, bahwa ketika Daud, ayat 12, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali. Apa yang menyebabkan Daud takut saudara? Daud memperhatikan perkataan itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terkadang kita juga merasa ada ketakutan timbul dari hidup kita ketika kita mulai membuka telinga kita untuk mendengar hal-hal yang membuat kita terprovokasi. Saudaraku, kalau kita pikir ya, Lawang Daud itu berani menghadapi Goliat yang notabene dia raksasa, pandai berperang, luar biasa dipandang oleh musuh-musuhnya. Tetapi kenapa hanya dengan perkataan ini Daud berkata, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut. Takutnya tidak takut biasa, tetapi di sini dikatakan dia menjadi takut sekali. Saudaraku, ini yang aneh. Hanya dengan perkataan itu saja Daud bisa timbul rasa takut. Bukan takut yang biasa, tetapi takut sekali. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Perhatikan saudara, ada banyak persoalan yang saudara hadapi di masa lalu. Mungkin masalah-masalah yang dihadapi adalah masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang besar. Tetapi saudara bersyukur saudara dimampukan untuk menghadapinya. Dan dikatakan saudara berani
menghadapi masalah demi masalah yang terjadi di masa lalu. Tetapi mungkin saat ini saudara terprovokasi mendengar, menggunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang membuat kita akhirnya tawar hati, membuat kita menjadi kecil hati, membuat kita menjadi ciut hati, membuat kita akhirnya mengalami yang namanya ketakutan. Hati-hati saudaraku dengan hal ini. Saya kemarin bertemu dengan seorang ibu, dan ibu ini berkata, "Wah, kok saya mendengar berita yang mengerikan ya Bu Sandra." "Apa Bu?" "Nanti katanya di tahun 2024 atau 2025 ini Pulau Jawa ini akan tenggelam." Saya lihat ekspresi dari ibu ini, saudara. Ibu ini ketakutan. Ibu ini seperti orang yang bingung. Nanti kalau tenggelam sungguh, lalu kita bagaimana? Apakah kita akan pergi ke gunung? Lalu gunung yang mana? Lawang Pulau Jawa katanya seluruhnya akan tenggelam. Ini loh saudaraku, mulai hari ini kita harus menyunatkan telinga kita, mulai memilah-milih apa yang patut kita dengar. Karena sesungguhnya yang patut kita dengar adalah firman Tuhan. Hari-hari ini kita ini disibukkan dengan yang namanya sosial media. Nah, lewat sosial media ini, baik dari Facebook, baik dari TikTok, baik dari YouTube, apalagi saudara, macam-macam, kita bisa mendengar hal-hal yang sesungguhnya bisa saja memprovokasi iman kita, memprovokasi hidup kita untuk tahu-tahu timbul rasa takut, timbul rasa khawatir. Apa yang menjadi pendengaran kita saudara saat ini? Mungkin tidak hanya cerita ibu ini saja. Mungkin saudara juga mendengar hal-hal yang lain, yang akhirnya saudara bisa timbul rasa takut dan menciutkan hati saudara, dan iman saudara mulai drop. Oleh sebab itu saudaraku, hati-hati dengan ini. Tetapi saudaraku, meskipun dikatakan Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Lihat saudaraku kembali di kitab Mazmur pasal yang ke-56 tadi, di ayat yang kedua dikatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Untuk ketidakberdayaan Daud saudara, ia tidak merasa dirinya hebat meski dia bisa mengalahkan Goliat sang raksasa, musuh Israel. Maka ia berkata kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Allah." Saudaraku yang terkasih, sudahkah saudara berseru kepada Tuhan pada saat saudara tidak berdaya? Pada saat saudara mendengar sesuatu yang bisa memprovokasi iman saudara. Itu kita ini berdiri tegak ketika kita tidak mendengar apa-apa. Tetapi ketika dokter berkata, "Bapak, kaki Bapak itu bengkak karena ada penyumbatan antara pembuluh darah ini dan pembuluh darah ini. Karena kolesterol Bapak itu tinggi, karena tekanan darah Bapak itu tinggi, maka kaki Bapak itu bengkak." Ini yang menyebabkan adalah kerja jantung, kerja ginjal itu tidak bisa berfungsi dengan baik, bla 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 bla. Saudaraku, bisa tidak ketika saudara mendengar dokter berkata ini, lalu timbul rasa takut? Saudara, tadinya dia sehat, dia makan segala-galanya,
seperti karnivora ya saudara, makan segala-galanya. Tetapi tiba-tiba kok kakinya bengkak. Lalu dia pergi untuk memeriksakan diri untuk check up saudara. Dan ketika hasil check up itu diserahkan kepada dokter, dan dokter berkata demikian, saudaraku, apa yang terjadi? Bapak ini langsung ciut hati. Bapak ini langsung ketakutan. Dia nangis di hadapan istrinya, aduh mah, lihat terus aku piye, nanti nek kalau gini. Ternyata saudaraku yang terkasih, Bapak ini lupa bahwa kalau dulu Tuhan saja bisa tolong segala persoalan hidupnya, apapun yang menjadi tekanan hidupnya, masalah hidupnya, semuanya ditolong oleh Tuhan. Tetapi hanya karena mendengar perkataan seorang dokter ini, lalu dia timbul rasa takut dan ciut hati. Sudahkah saudara berseru kepada Tuhan? Lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Kita melihat sebuah teladan yang baik. Ada pengalaman iman di masa lalu, tetapi pengalaman itu tidak membuat dia menjadi sombong. Tetapi karena ada kata-kata yang seakan-akan memprovokasi dia. Karena mungkin dia berpikir begini saudara, dia melawan seorang raja yang punya pasukan tidak hanya 100, tetapi mungkin beribu-ribu atau berlaksa-laksa pasukan. Dan dalam pengejarannya, mungkin dia bisa saja dijumpai dimanapun. Dan mungkin bisa saja pada saat dia tidur, pada saat dia rehat, panah itu bisa menembus dia, atau tombak itu bisa menembus dia, atau pedang mungkin bisa memenggal kepalanya. Maka timbullah rasa takut itu saudara, ketika hanya dia mendengar perkataan dari Raja Gad. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Daud berseru kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Allah. Apa yang terjadi sih saudara? Apa yang dialami oleh Daud? Dikatakan, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Dikatakan seteru-seteruku menginjak-injak aku hanya satu hari saudara, tidak, sepanjang hari. Wah, kalau diprovokasi sepanjang hari itu rasanya bagaimana ya saudara? Di ayat yang ke-6 dan ke-7, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Inilah yang terjadi saudaraku, apa yang dialami oleh Daud. Seperti Bapak tadi, ketika dia mendengar apa yang menjadi perkataan dokter, mungkin dia berkata, wah dokter ini berkata demikian rupa menakutkan aku. Bahkan mungkin dokter berkata, kalau ini gagal Pak, maka Bapak bisa saja meninggal. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya juga mengalaminya. Apa yang harus saudara dan saya sikapi ketika hal ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Saudaraku, sungguh yang luar biasa dikatakan di ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Respon yang baik yang patut kita teladani dari peristiwa ini. Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Inilah sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Raja Daud, saudaraku. Tidak hanya Daud berkata bahwa waktu aku takut, aku percaya. Tetapi Daud juga menyinggung soal firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya itu ada janji, saudaraku yang terkasih. Makanya ini penting. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, otomatis saudara harus percaya pada perkataan-Nya. Percuma saja saudara berkata, aku percaya kepada Tuhan, tapi maaf,
saudara tidak percaya kepada perkataannya, saudara tidak percaya kepada firman-Nya, itu sama juga bohong. Saudaraku, ini penting, perlu digarisbawahi oleh kita semua. Ketika Daud meletakkan kepercayaan dan pengharapannya kepada Tuhan, maka dikatakan di ayat yang ke-10, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Lihat saudara, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Iman kita akan teruji jika pada saat kita berada dalam himpitan, tekanan, masalah, kita masih bisa berseru kepada Tuhan. Tidak hanya berseru, kita juga percaya kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar percaya dengan nama Tuhan, tetapi juga mempercayai firman-Nya. Kira-kira saudaraku, kenapa pesan firman Tuhan ini disampaikan di pagi hari ini? Mungkin sampai hari ini, saudara dan saya masih banyak dikuasai oleh rasa takut. Akhirnya iman saudara mulai melemah. Kalau hari ini saudara dan saya ada di dalam posisi seperti Daud, hari ini Tuhan sedang memberikan kita peringatan, Tuhan sedang memberikan nasihat, Tuhan sedang mengingatkan kepada setiap kita. Masihkah kita memiliki rasa takut hanya dengan mendengar berita-berita, mendengar info-info yang bisa mungkin melemahkan saudara dan saya, melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Hari ini kita mau meneladani apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Kalaupun dulu saudara sudah bisa memerangi masalah-masalah besar yang terjadi dalam hidup saudara, sampai hari ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Percaya, jangan pernah terprovokasi dengan perkataan-perkataan atau info-info, tetapi mulai kembangkan lagi iman percayamu kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, lalu percayai firman-Nya, karena di dalam firman-Nya itu ada banyak janji. Mari saudaraku, pesan firman Tuhan ini jangan kita lewatkan. Saya yakin kok Tuhan sedang ingin memberikan nasihat kepada setiap kita. Karena hari-hari ini banyak sekali nih berita-berita yang tidak mengenakan. Coba bayangkan, pernah tidak bapak-bapak mendengar berita-berita disampaikan oleh ibu-ibu? Pak, rego beras naik. Waduh, nah saudaraku, ini bahasa jemaat saya yang sering diucapkan. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan itu, lalu spontannya, waduh, gitu saudara. Rego beras naik, Pak. Engko piye urepe awake dhewe karena gajimu sekian, cukup ndak ya Pak untuk kita bisa makan dalam waktu sebulan? Ayo saudaraku, berseru kepada Tuhan. Roma 10 ayat 13. Saya mau ajak saudara membuka di kitab Roma saudaraku. Sebentar. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, apa saudaraku, akan diselamatkan. Pegang janji Tuhan ini saudara. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ayo kita berseru. Karena dengan berseru kepada nama Tuhan, Tuhan kita siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Maka firman Tuhan katakan akan diselamatkan. Lalu apalagi saudara? Tidak hanya tadi tentang berseru kepada Tuhan, tetapi kita juga diajari untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya ajak membuka di kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 saudaraku. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo saudaraku, pakai telinga kita. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar apa? Mendengar gosip? Mendengar info-info yang tidak enak? Bukan saudaraku. Mendengar
firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Hari ini firman Tuhan ditaburkan. Hari ini firman Tuhan diperdengarkan. Siapa memperhatikan firman, saya percaya seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di pagi hari ini, ketika mendengar, melakukan pelayanan di pagi hari ini, tidak ada yang disibukkan dengan segala kegiatan. Meskipun mungkin disibukkan dengan segala kegiatan, tetapi telinga tetap mendengar. Kita tetap memperhatikan firman Tuhan. Maka apa yang saudara dapatkan? Saudara dan saya akan mendapatkan kebaikan. Karena ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah janji Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara mau berbahagia? Saya yakin dan percaya setiap kita ingin berbahagia. Setiap kita mungkin saat ini masalah boleh ada, tetapi mari kita bersukacita, kita berbahagia. Saya pernah berkhotbah ini tentang penderitaan. Kalau penderitaan yang memang itu kehendak Tuhan dan saudara mau mengalami penderitaan itu, maka saudara dan saya sedang menyukakan hati Tuhan. Saudara dan saya sedang mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kalau saudara mau menderita karena kehendak Tuhan, maka saudara akan diajari banyak hal. Ada hal-hal baru yang akan diletakkan dalam hidup saudara. Ini firman saudara, saya tidak menyinggung itu lagi. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah firman Tuhan itu isinya kebaikan. Kebaikan untuk saudara dan saya. Dan bagi saudara yang mau percaya kepada Tuhan, maka saudara akan disediakan apa itu? Kebahagiaan. Oleh sebab itu, jadikan pengalaman iman ini sebuah pengenalan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu, di pagi hari ini, janganlah rasa takut itu menguasai hidup saudara. Tetapi biarkan Roh Kudus yang menguasai hidup saudara. Sehingga pada saat tanpa sengaja berita-berita tidak mengenakan itu didengar oleh telinga kita. Jangan pernah kita lupa, kita punya Tuhan yang berkuasa atas segala apapun. Kita berseru kepada Tuhan Allah yang benar. Kita percaya kepada Tuhan. Bahkan kita mempercayai setiap perkataannya. Dengan demikian, kita bisa menguasai rasa takut itu. Dan biarkan Roh Kuduslah yang menguasai hidup kita. Ayat yang paling akhir yang saya mau ajak saudara buka, yaitu di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Biarkan firman Tuhan ini kita perkatakan sepanjang hari ini. Kalaupun hari ini kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi, tetapi yakin dan percaya firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dan kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita sepanjang hari ini. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah penolong kita. Dia akan berjalan di depan kita. Dia yang akan menerangi langkah hidup kita. Dan jangan pernah takut, karena Tuhan siap untuk menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, mari menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Nunggu Pak Pur dilanjut.